Hai, perkenalkan namaku Lalus Lendra dengan NIM 2202010193. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah desain dari awal hingga masa modernisasi. Maka dari itu, mari kita lanjut ke materi. Sejarah desain grafis mengungkapkan bahwa itu sudah ada sejak lama, sejak zaman kuno. Hal ini dapat dibuktikan dengan sisa-sisa peradaban manusia purba seperti arsitektur dan prasasti yang biasanya berupa gambar. Untuk mengaplikasikan sesuatu di zaman kuno, orang akan menggunakan gambar seperti grafiti yang ditemukan di dinding goa. Namun, asal-usul bentuk seni ini masih menjadi misteri kawan-kawan. Awal mula dimulainya aksara. Penggunaan huruf sebagai bentuk komunikasi dimulai oleh masyarakat kuno sekitar 1000 tahun yang lalu. Orang Yunani menyempurnakan karakter yang digunakan oleh masyarakat kuno 500 tahun kemudian dengan mengubah 5 huruf menjadi huruf vokal atau huruf hidup. Kekaisaran Romawi bertanggung jawab membawa peradaban baru ke banyak negara barat. Salah satu kemajuan Kekaisaran Romawi adalah pengadopsian abjad Yunani termasuk penambahan huruf J, U, W, X, Y, dan Z. Ketika universitas didirikan di Eropa pada awal abad ke-20, buku menjadi hal yang tinggi. Permintaan dan kebutuhan juru tulis untuk menyalin secara manual menyebabkan pembuatan jenis huruf black letter script. Jenis huruf black letter script yang membantu dan mempercepat penyalinan buku. Selain memiliki bentuk yang indah, huruf-huruf ini dapat ditulis dengan jumlah yang lebih banyak pada satu halaman buku, sehingga lebih mudah untuk dibaca. Sejarah desain grafis. Sejarah desain grafis pertama kali dikenalkan pada tahun 1922 di sebuah esai yang berjudul New Kind of Printing, Cell of New Design, karya William Edison Dewings, yang juga merupakan seorang desainer buku asal negara Amerika. Pada tahun 1927 diterbitkan buku Triumph Graphic Design, yang mana buku ini disebut juga sebagai buku pertama yang menggunakan istilah desain grafis pada judulnya. Di antara tahun 1891 sampai 1896, percetakan William Morris Calmscott menertibkan buku karya desain grafis yang disusun oleh gerakan Arts and Crafts dengan desain baru yang lebih bagus, fresh, dan elegan untuk dijual pada kaum borjuis. Morris melihat sekaligus membuktikan adanya peluang potensi pasar untuk produk-produk desain grafis. Selain itu, Morris juga mempelopori perpisahan antara seni, fine art, dan seni desain grafis. Morris melihat sekaligus membuktikan adanya peluang potensi pasar untuk produk-produk desain grafis. Selain itu, Morris juga mempelopori perpisahan antara seni, fine art, dan seni desain grafis. Akibatnya, karya Morris dan Private Purse langsung memenuhi Art Nouveau. Hal itu juga turut mempengaruhi perkembangan sejarah dunia desain di awal abad 20-an. Era mesin cetak. Mesin cetak dikembangkan bersama dengan aspek peradaban lainnya, dan sejak itu membantu menyebarkan pengetahuan dan gagasan lebih mudah. Pada tahun 447, Johannes Gutenberg menemukan teknologi mesin cetak yang memungkinkan produksi buku secara massal. Hal ini berdampak signifikan pada perkembangan desain grafis. Pada tahun 1450, Johannes Gutenberg bekerja sama dengan pemodal dan pengusaha Johannes Fuchs, yang juga dibantu oleh Peter Schoeffer untuk mencetak Latin Bible atau 42 Line Bible. Proyek ini berhasil diselesaikan pada tahun 1456. Di era modern, komputer dan mesin cetak sama-sama menjadi alat penting bagi perkembangan desain grafis. Dengan munculnya mesin cetak dan komputer, kemajuan pesat telah terjadi di dunia desain grafis, khususnya di bidang periklanan. Produk desain grafis dapat ditemukan di berbagai aspek kehidupan, termasuk majalah, surat kabar, komik, dan film. Grafik sangat penting untuk pembuatan film animasi, seperti misalnya animasi Disney dan lain sebagainya. Di masa depan, teknik percetakan akan meningkat sedemikian rupa sehingga zaman keemasan poster akan dialami. Alois Neufeld bertanggung jawab untuk menemukan litografi yang akan membuat poster lebih indah dan lebih mudah untuk diproduksi kawan-kawan. Litografi adalah teknik cetak menggunakan prinsip saling tolak antara air dan minyak untuk membuat cetakan. Mesin cetak Gutenberg menggunakan teknik dan mesin cetak yang lebih tinggi, sedangkan litografi menggunakan mesin atau alat berteknologi rendah. Teknik litografi memungkinkan desain grafis yang lebih bervariasi dan kreatif dalam membentuk gambar seperti balok dan ukuran besar. Teknik ini memungkinkan Anda untuk mewarnai berbagai elemen gambar secara terpisah. Pada masa itu, era tersebut dikenali sebagai Golden Age of Poster Art atau puncak produksi poster. Seni desain grafis tidak luput dari peristiwa-peristiwa penting di dalamnya. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dunia desain grafis.
Yang pertama, The Great Exhibition tahun 1851. Kala itu digelar pameran yang menonjolkan konsep budaya, teknologi maupun industri. Pameran diselenggarakan di Taman Hyde London antara bulan Mei sampai Oktober 1851. Bertepatan juga pada saat terjadinya revolusi industri. Pameran digelar di dalam gedung dengan struktur besi tua dan kaca, sehingga sering juga dikenal dengan nama Istana Kristal, yang dirancang oleh Joseph Textor. Aristide I Toulouse-Lautrec tahun 1892. Henri Toulouse, seorang pelukis beraliran Post-Impression asal Prancis, banyak juga melukis sisi dari Prancis pada abad 19, yang mana dalam karya banyak mengandung pesan akan rasa simpati terhadap ras manusia. Walaupun litografi di Austria oleh Alois Nefelder di tahun 1796, Toulouse-Lautrec juga berperan penting dalam bersatunya antara dunia industri dan kesenian. Modernisme pada tahun 1910. Lahirnya modernisme karena urbanisasi dan juga karena industrialisasi masyarakat barat kala itu. Sebuah dogma yang sangat kuat menjadikan jiwa desain grafis modern adalah from follow vocation, yang dimana dikatakan oleh Louis Sullivan. Masyarakat kala itu juga berpendapat jika simbol terkuat dari era modernisme adalah mesin. Mesin juga dikatakan sebagai masa depan manusia, kawan-kawan. Karena zaman yang kian maju, desain tanpa dekorasi sangat cocok dengan modernisme. Akibatnya, karya seni tradisional yang kebanyakan bersifat ornamental dan dekoratif dianggap kurang sesuai dengan estetika mesin. Dadaisme 1916. Pada era Perang Dunia Pertama, aliran Dadaisme lahir di Zurich, Swiss pada Februari awal tahun 1916. Swiss merupakan negara netral yang tidak terlibat perang dan menjadikan tempat pengungsian dari korban Perang Dunia Pertama. Pada era karya seni, Dadaisme memiliki tema yang jauh berbeda dibandingkan dengan aliran seni realis yang sedang berkembang pesat di Eropa kala itu. Biasanya tema karya Dadaisme bermuatan kritik tajam dan tidak jarang juga bersifat provokatif kepada kaum-kaum borjuis kala itu yang dianggap menyebabkan meletusnya Perang Dunia Pertama. Gilson pada tahun 1928 sampai 1930. Kelahiran Gilson atau Eric Giles adalah seorang seniman, desainer grafis, dan juga merupakan seorang typographer yang berasal dari Inggris. Gilson atau yang juga memiliki julukan lain, Helvetica of London, ini bisa ditemui di London and North Eastern Railway. Eric Giles belajar pada Edward Johnson untuk memperhalus huruf underground ke dalam Gilsons. Seperti yang kita ketahui, Gilsons merupakan jenis huruf serif dengan proporsi klasik dengan karakter geometris, yang gemulai yang mana juga memberikan kemampuan yang sangat banyak, atau great flexibility. International Style atau Swiss Style tahun 1950-an. International atau Swiss Style juga banyak dipengaruhi oleh aliran seni seperti The Stitch, Bauhaus, dan New Typography. Pada era ini aturan lebih ditingkatkan lagi pada fungsi universal daripada ungkapan pribadi, seperti menggunakan gear, prinsip matematika, juga sedikit dekorasi. Helvetica tahun 1951. Siapa sih yang tak kenal sama jenis font yang satu ini? Helvetica. Helvetica diciptakan oleh Max Major, seorang desainer asal negara Swiss. Helvetica juga merupakan salah satu jenis font yang sangat populer di dunia, memiliki bentuk tampilan yang bersih tanpa garis-garis. Mulanya disebut dengan nama khas Rostex, kemudian nama itu diubah menjadi Helvetica pada tahun 1960, kawan-kawan. Pop art dan psychedelic tahun 1960-an. Istilah kata pop art berasal dari kata popular art atau popular mass culture, yang juga merupakan aliran seni yang memanfaatkan simbol-simbol dan gaya visual yang berasal dari media massa yang populer seperti majalah, iklan, televisi, maupun komik. Seni pop art lahir di negara barat seperti Inggris juga Amerika pada tahun 1950-an, yang dipopulerkan oleh Laurence Alloway yang juga merupakan seorang kurator sekaligus kritikus yang berasal dari negara Inggris. Pada awalnya, pop art merupakan bentuk reaksi dari perkembangan seni abstrak atau yang lebih dikenal dengan nama ekspresionisme pada saat itu, dengan menampilkan tipe desain iklan dan komik. Oke kawan-kawan, sekian penjelasan saya tentang sejarah desain grafis di dunia. Maka dari itu, saya Lalu Sendra, terima kasih.